Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mula Rahmawati, NIM E2019238. Di sini saya dari kelas ES9 kelompok 3. Di sini saya sebagai pemateri kedua dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang teori dependensia dalam pembangunan dan teori non-klasik penentang revolusi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori dependensia dalam pembangunan. Apa sih teori dependensia itu? Secara garis besar, teori dependensi adalah suatu keadaan di mana keputusan-keputusan utama yang mempengaruhi kemajuan ekonomi di negara berkembang, seperti keputusan mengenai harga komoditi, pola investasi, hubungan moneter yang dibuat oleh individu atau institusi di luar negara yang bersangkutan. Kemudian, secara historis, teori dependensi lahir atas ketidakmampuan teori modernisasi dalam membangkitkan ekonomi negara-negara terbelakang, terutama negara di bagian Amerika Latin. Dan secara teoritik, teori modernisasi melihat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara dunia ketiga terjadi karena faktor internal di negara tersebut. Karena faktor internal itulah kemudian negara dunia ketiga tidak mampu mencapai kemajuan dan tetap berada dalam keterbelakangan. Ketertinggalan ekonomi yang dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang dijelaskan melalui teori ini, yaitu teori dependensi. Pada dasarnya, teori dependensi ini bersandar pada asumsi dengan membagi perekonomian dunia ke dalam dua kelompok, yaitu perekonomian negara maju dan perekonomian negara-negara yang sedang berkembang. Baik, kemudian teori dependensi sendiri diklasifikasikan menjadi 3 jenis menurut Dos Santos. Yang pertama yaitu ketergantungan kolonial atau colonial dependence, yaitu ketergantungan dengan bentuk perdagangan luar negeri zaman penjajahan yang bersifat monopoli, yang diikuti dengan monopoli sumber daya lainnya oleh penjajah. Kemudian jenis yang kedua yaitu ketergantungan industri keuangan atau industrial financial dependence, yaitu ketergantungan dengan dominasi modal besar di negara-negara penjajah melalui investasi produksi bahan mentah primer untuk tujuan konsumsi di negara penjajah. Kemudian jenis yang ketiga yaitu ketergantungan teknologi industri atau technological industrial dependence, yaitu ketergantungan yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua sebagai akibat operasi perusahaan-perusahaan multinasional berinvestasi di negara-negara sedang berkembang. Dari klasifikasi tersebut, Dos Santos memberikan argumentasi yang lebih luas bahwa proses ketergantungan negara miskin bukan hanya dari faktor eksternal, namun juga dari faktor internal negara tersebut. Ketergantungan tersebut masih terus berlangsung sejak era penjajahan hingga era kemerdekaan. Sebelum melepaskan diri dari ketergantungan eksternal, maka negara-negara miskin harus lebih memprioritaskan dalam menyelesaikan masalah ketergantungan internal dalam kegiatan ekonomi dalam negerinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori yang kedua, yaitu teori neoklasik penentang revolusi. Lahirnya teori neoklasik sebagai sanggahan terhadap teori dependensia yang menggunakan pendekatan bersifat revolusioner sebagai salah satu pemecahan eksploitasi yang terjadi di negara miskin. Teori neoklasik yang menentang pendekatan revolusioner disebut sebagai teori penawaran atau supply side theory. Berdasarkan teori tersebut, adanya ketertinggalan yang dialami oleh negara-negara miskin atau periferi bukan semata-mata disebabkan oleh adanya eksploitasi dari negara pusat, tapi lebih disebabkan oleh permasalahan internal dalam kegiatan perekonomian negara yang berlangsung akibat terlalu besarnya keterlibatan pemerintah dalam kegiatan perekonomian, seperti korupsi yang mewabah, rendahnya tingkat investasi, dan ketidakmampuan dalam mengelola sumber daya yang ada. Kemudian, ada beberapa para ahli ekonomi yang menganut paham ini, di antaranya Jadis Bekweti, Kroeger, Balassa, Depaklal, dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa keterlibatan pemerintah yang terlalu mendalam akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Untuk itu, mereka menyarankan negara yang sedang berkembang agar menuju sistem perekonomian pasar bebas.
Intinya, keberhasilan pembangunan didukung oleh sistem perekonomian yang mengedepankan kebebasan yang dikenal dengan laissez-faire, sehingga pasar akan bekerja sendiri tanpa ada campur tangan yang terlalu jauh dari pemerintah, sehingga dapat mempercepat perekonomian dan menjamin alokasi sumber daya alam secara efisien. Namun, kenyataan teori ini gagal dilaksanakan di negara-negara berkembang. Negara berkembang justru menjalankan pasar monopoli dan oligopoli. Di sisi lain, teori perdagangan bebas dan pasar persaingan sempurna ini berkembang pesat di negara-negara maju. Perbedaan struktur masyarakat dan kelembagaan di negara berkembang menjadi penyebab gagalnya pelaksanaan teori pembangunan tersebut di negara yang berkembang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.